Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Samsul Arifin, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul, kita bisa menyelesaikan tugas, kita bisa menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan, kewajiban-kewajiban harian kita. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti kita nantikan, kita butuhkan, dan kita harap-harapan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Izinkan saya di sini sebagai moderator pada kelompok pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Problem Management untuk menyampaikan beberapa agenda pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yaitu dengan bacaan basmalah. Yang kedua langsung ke penyampaian materi, dan yang ketiga yaitu penutup. Dan anggota kami terdirikan dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua ada saudara Syamsul Munir, yang ketiga ada Muhammad Rizal Aufar, dan yang terakhir ada saudara Rizky Salam. Langsung saja memasuki yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama agar semua kebutuhan kita, semua rutinitas kita, semua kegiatan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saya aturkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang selanjutnya langsung ke penyampaian materi. Saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa agar mempersingkat atau memperingkas dengan acara atau agenda kami kelompok Problem Management, langsung dari pemateri pertama, kedua hingga terakhir tanpa adanya moderator kembali hingga pada penutupan. Berikut saya sampaikan dan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke penyampaian materi. Yang penyampaian materi yang pertama hingga terakhir dimulai dengan saya sendiri, yaitu dengan materi. Baik, untuk yang materi pertama yaitu kami akan mempresentasikan dengan judul disrupsi teknologi. Apa itu disrupsi teknologi? Disrupsi teknologi adalah sebuah fenomena di mana munculnya teknologi baru yang mengubah cara berpikir atau konvensional masyarakat dalam hal berbisnis. Atau dengan bahasa lain, disrupsi teknologi dapat diartikan juga suatu inovasi yang dapat mengubah cara hidup dan pola pikir masyarakat dan budaya kerja suatu perusahaan, lalu bahkan juga bisa menciptakan suatu pasar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga jika kita tidak dapat mempersiapkan strategi yang tepat, disrupsi teknologi ini dapat mengancam bisnis konvensional dan membuat mereka kehilangan pangsa pasar. Baik, yang selanjutnya adalah penyebab disrupsi teknologi. Terjadinya disrupsi teknologi yang menjadikan transformasi atau perubahan besar-besaran tentu diakibatkan oleh beberapa faktor yang sangat berefek atau sangat berpengaruh pada disrupsi teknologi tersebut. Ya, yang pertama ada revolusi 4.0, yaitu dalam waktu singkat teknologi digital dapat berkembang dengan pesat dan menyebar ke seluruh kota, bahkan ke seluruh negara. Keberadaan internet merupakan atau bahkan bisa memungkinkan masyarakat berbagi informasi dan memperoleh informasi secara real time. Lalu yang kedua, ada perilaku masyarakat. Pada dasarnya teknologi digital bukan
eh, bukan disrupsi teknologi, tapi teknologi digital itu dibuat dengan tujuan untuk melakukan atau memudahkan aktivitas masyarakat. Contoh seperti dalam bertransaksi atau beberapa kegiatan lainnya. Perilaku manusia menjadi terdampak atau lambat laun akan berubah dengan adanya teknologi digital tersebut. Lalu yang ketiga, adanya inovasi model bisnis. Kehadiran pengusaha baru yang mengandalkan teknologi juga mempengaruhi pasar secara signifikan. Para pengusaha ini dia hanya menggunakan ranah media sosial atau ranah teknologi digital saja untuk mengembangkan usahanya. Jadi para pengusaha-pengusaha konvensional atau contoh UMKM atau yang tidak bisa memanfaatkan teknologi digital tersebut, maka ada kemungkinan atau bahkan bisa dikatakan lambat laun dia akan mendapatkan yang namanya penurunan atau gulung tikar lah bahasa umumnya. Jadi ada plus minusnya. Seperti yang ini adalah penyebab disrupsi teknologi. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pertama ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kami. Terima kasih. Manfaat disrupsi. Disrupsi teknologi dapat mendorong terciptanya inovasi baru, memberikan pilihan produk atau layanan yang lebih beragam, serta mempercepat proses bisnis. Dengan demikian, hal ini membuka peluang bagi para pelaku bisnis untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Contoh disrupsi teknologi. Yang pertama, robotika. Hingga kini, penemuan robotika terbukti dapat menggantikan peran dan pekerjaan manusia yang rutin dan strategis. Kemungkinan besar berbagi ide baru mengenai robotika akan terus bermunculan sesuai dengan permintaan kebutuhan praktis di masa depan. Yang kedua, mesin cetak 3D. Pada era digital 4.0 ini, mesin cetak 3D semakin dibutuhkan dan berkembang karena memudahkan manusia dalam membuat suatu benda atau objek. Tak hanya itu, mesin cetak 3D juga lebih ekonomis dari sisi biaya dan desain yang dihasilkan pun lebih sempurna. Yang ketiga, pemanfaatan drone. Pemanfaatan drone bermanfaat untuk membantu penelitian, mendukung sistem pertahanan, dan menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya adalah dampak disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi adalah suatu hal yang membawa perubahan besar dalam dunia bisnis yang menghasilkan teknologi yang lebih canggih dan lebih memudahkan aktivitas manusia. Namun sebagai dampaknya, perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan adanya disrupsi teknologi ini, mereka akan kalah saing dengan perusahaan yang lain. Sehubung dengan adanya ini, beberapa dampak disrupsi teknologi adalah memunculkan kompetensi dan persaingan sebagai berikut. Yang pertama adalah antara media cetak dengan e-paper dan media sosial. Contohnya yaitu sekarang kan banyak berita-berita yang kita dapatkan lebih gampang dari media sosial. Kalau dulu itu dari koran, majalah, dan lain-lain. Untuk yang kedua, antara ojek pangkalan konvensional dan ojek online. Contoh misal Grab, Gojek, Maxim, terus InDrive, dan lain-lain. Yang keempat, antara warung dengan metode pembayaran tunai atau cash dengan merchant yang sudah menyediakan layanan cashless atau bisa pembayaran lewat QRIS gitu. Untuk yang keempat, antara bisnis retail offline dengan marketplace. Contoh misal aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop yang kembali muncul saat ini.
Dan kesimpulannya adalah pada intinya disrupsi teknologi dapat menjadi ancaman terutama dalam bidang perekonomian jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, perlu sumber daya manusia yang berkualitas agar bisnis dapat terus berjalan di tengah era disrupsi teknologi ini. Adapun salah satu caranya yaitu dengan belajar mengelola keuangan melalui OCBC NISP untuk meraih wealth management yang sesuai dengan kebutuhan finansial perusahaan. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.